Hah, segitiga Bermuda. Tempat yang indah. Tapi tidak. Tempat ini juga dikenal sebagai segitiga setan. Pelaut dan pilot di seluruh dunia takut akan tempat ini untuk waktu yang lama. Kisah tentang kapal dan pesawat hilang membuat banyak orang mengira tempat ini adalah area aktivitas paranormal. Banyak orang berusaha menghindar melintasinya. Dan ketakutan mereka sangat masuk akal. Sebab banyak hal yang selama ini terjadi di sana dan semuanya sulit dijelaskan. Tapi, mari kita lihat radar penerbangan di area ini. Segitiga Bermuda adalah tempat Kepulauan Karibia berada, dan pulau-pulau itu sangat populer bagi orang-orang yang mau liburan. Jutaan turis mengunjungi tempat-tempat ini setiap tahun, dan mereka bepergian ke sana naik kapal ataupun pesawat. Banyak pesawat kecil dan perahu yang terus-menerus melakukan perjalanan di antara pulau-pulau terpencil ini, dan mereka semua tidak menemukan kejadian menyeramkan. Jadi, bisa dipastikan semua pesawat di area ini akan mencapai tujuannya dalam keadaan utuh. Tapi, mitos tentang segitiga Bermuda pasti datang dari suatu tempat. Sejauh ini, ilmuwan dan peneliti belum berhasil menjelaskan beberapa kejadian yang terjadi di sana. Jadi, mari kita lihat semua rumor itu dan menyelidiki beberapa hal teraneh yang pernah terjadi di segitiga Bermuda. Kejadian misterius terjadi di sana, bahkan sebelum kita punya sistem navigasi satelit modern. Pilot dan kapten kapal biasa bernavigasi menggunakan kompas dan peta. Saat inilah, orang pertama kali menyadari ada hal yang aneh tentang segitiga Bermuda. Banyak pelaut tua mengklaim kompas mereka sering bergerak tidak karuan di area ini. Jarum kompasnya berputar-putar atau menunjuk ke arah yang salah. Tapi sebenarnya, tidak ada yang menyeramkan tentang ini. Ada anomali magnetis di sini yang tercipta karena logam di bawah tanah. Kompas bereaksi terhadap anomali magnet dengan cara yang aneh. Anomali magnet ditemukan di seluruh dunia dan para ilmuwan tahu banyak tentangnya. Selain itu, karena kapal dan pesawat masa kini dilengkapi teknologi modern, mereka tidak lagi dihantui bahaya navigasi. Arus teluk juga mengalir melalui segitiga Bermuda. Anggaplah arus ini sebagai sungai yang mengalir di dalam lautan. Arusnya bisa mencapai kecepatan 1,8 meter per detik. Berarti arus ini mungkin bisa dituduh mendorong beberapa kapal yang melewatinya ke luar jalur. Saat menyimpang dari jalur, kapal-kapal ini sangat mudah kehilangan arah. Tapi yang juga penting di sini adalah udara arus teluk bercampur dengan udara dingin. Dan perbedaan tekanan dapat menyebabkan badai yang hebat. Beberapa orang berpikir kekuatan badai ini bisa menjadi sangat kuat hingga mampu menghancurkan kapal dan pesawat yang berada di dekatnya. Banyak pelaut dan pilot pemula tidak memperhitungkan hal seperti ini saat melakukan perjalanan melalui Bermuda. Omong-omong, inilah alasan lain kenapa tempat ini juga disebut lorong badai. Beberapa orang lain punya penjelasan yang lebih unik untuk segitiga Bermuda. Ada teori bahwa ini adalah tempat favorit yang dikunjungi alien dari luar angkasa. Semua orang yang hilang di sana sebenarnya dibawa oleh alien untuk percobaan mereka. Hey, seperti yang kubilang di awal, banyak orang menyukai area ini untuk berlibur. Orang lain mengira segitiga ini adalah rumah bagi peradaban kuno Atlantis beberapa ribu tahun lalu, di tempat Bahama modern sekarang berada. Mereka berpendapat peradaban ini secara misterius diisap oleh segitiga Bermuda. Teorinya, segitiga Bermuda pada dasarnya adalah semacam portal ke dimensi lain. Dan semua kapal dan pesawat yang hilang tersedot ke dalamnya. Sayangnya, semua pendapat ini mungkin hanya mitos. Kemungkinan besar, kondisi cuaca yang keras di sini adalah dalang sebenarnya di balik misteri segitiga Bermuda yang didukung oleh kesalahan manusia, bahkan yang terkecil sekalipun. Namun, para ahli masih belum bisa menjelaskan beberapa kejadian yang terjadi di sana, termasuk salah satu kejadian yang melibatkan perjalanan waktu. Itu semua terjadi pada Desember 1970. Bruce Gernon sedang menerbangkan pesawat dari Pulau Andros ke pantai Florida. Saat dia berada di ketinggian 11.500 kaki atau sekitar 3.500 meter, awan raksasa muncul tepat di depannya.
Awan ini pun makin lama makin besar dan tidak mungkin dia bisa terbang mengitarinya. Jadi, dia harus melewatinya. Saat dia terbang melintasi awan, pesawat itu dikelilingi kegelapan. Seolah siang hari itu berubah menjadi malam dalam hitungan detik. Tiba-tiba, Bruce mulai melihat kilatan cahaya putih di sekelilingnya. Kilatan ini begitu terang sehingga menerangi seluruh langit. Tapi itu bukan petir, meski dia tidak bisa benar-benar menjelaskan apa yang dirinya lihat. Perjalanan yang menembus awan aneh berlangsung hampir setengah jam. Selama itu, awan berubah bentuk. Ruang di sekitar pesawat membentuk terowongan. Lalu terowongan ini mulai menyempit. Semua instrumen dan peralatan navigasi di pesawat mulai bergerak tak karuan. Dan peralatan elektroniknya berhenti bekerja. Bruce berusaha sangat keras untuk tetap tenang seraya dia berjuang mengendalikan pesawat. Kemudian, cahaya putih muncul di ujung terowongan. Pesawat lolos dari terowongan awan tepat sebelum tertutup. Semuanya tampak baik-baik saja, tapi kini Bruce mendapati dirinya berada dalam kabut putih. Dia tidak tahu di mana dirinya berada. Dia berhasil menghubungi pengawas darat dan terkejut saat mereka bilang bahwa pesawatnya sudah berada di wilayah udara di atas Miami. Hal yang mustahil baru saja terjadi. Pesawat Bruce seharusnya menempuh jarak sekitar 400 km selama penerbangan. Ini biasanya memakan waktu sekitar 1,5 jam, tapi dia berhasil menempuhnya hanya dalam 47 menit. Hampir 2 kali lebih cepat daripada yang seharusnya. Saat mendarat, dia pergi memeriksa jumlah bahan bakar yang tersisa di tangkinya. Ternyata, dia menghabiskan jauh lebih sedikit dari jumlah bahan bakar biasanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Catatan menunjukkan banyak bintik matahari terdeteksi di permukaan matahari pada hari itu, dan ada angin surya yang kencang. Fenomena ini bisa dengan mudah mengacaukan sistem elektronik dan perangkat di pesawat. Tapi, bagaimana dengan awan misterius itu? Sama seperti area segitiga bermuda lainnya, pantai Florida adalah tempat dua aliran udara besar bertemu. Yang satu bertekanan tinggi, sementara yang lainnya bertekanan rendah. Hal ini menyebabkan banyak awan badai di wilayah tersebut. Tapi orang-orang masih mencoba mencari tahu bagaimana Bruce bisa menempuh jarak ini dengan begitu cepat. Beberapa orang mengatakan ada semacam energi gelap misterius yang turun tangan. Yang lain meyakini anomali gravitasilah yang membengkokkan ruang dan waktu. Yang lain mengira Bruce hanyalah penipu. Kita masih belum tahu jawaban sebenarnya. Kejadian yang tak kalah anehnya terjadi tahun 1945. 5 pesawat hilang sekaligus. Beberapa pilot pelatihan sedang mempraktikkan keterampilan navigasi mereka di atas laut. Tapi, begitu mereka selesai, tampaknya mereka tidak bisa menemukan jalan pulang dan menghilang. Banyak orang berasumsi mereka hanya kehabisan bahan bakar. Ini sepertinya mungkin, tapi tetap saja situasinya sangat aneh. Para peserta pelatihan diawasi dengan ketat oleh seorang pilot berpengalaman dengan waktu terbang 2.500. Dia tak akan mungkin membiarkan sekelompok pilot pemula pergi sampai sejauh itu dari markas. Bahkan sekarang, orang masih memperdebatkan apa yang mungkin terjadi. Beberapa bersikeras bahwa para pilot mengalami kejadian supranatural di sana, di segitiga bermuda. Tapi, siapa yang tahu? Hanya 3 tahun berselang setelah kejadian ini, sebuah jet penumpang sedang menuju Miami dari San Juan, Puerto Rico. 32 orang di dalamnya menghilang tanpa jejak. Tidak ada awan badai kali ini. Langitnya cerah sepanjang penerbangan. Tapi, para ahli menduga saat pesawat berada sekitar 80 km dari pantai, pesawat itu mungkin tertiup angin kencang yang membuatnya menyimpang dari jalur. Bertahun-tahun kemudian, pesawat serupa ditemukan di kawasan segitiga bermuda ini. Tapi, karena tidak ada yang bisa menyelesaikan pencatatannya, kita tidak bisa memastikan apakah ini memang pesawat yang sama. Kisah-kisah ini memang aneh, tapi sebenarnya tidak ada yang perlu terlalu dikhawatirkan. Ingatlah ini, beberapa tahun lalu, World Wide Fund atau WWF melakukan penelitian dan membuat daftar lautan paling berbahaya di dunia. Segitiga bermuda bahkan tidak ada dalam daftar ini. Mungkin penyebabnya adalah tidak ada lagi kecelakaan yang terjadi di sana, tidak seperti di tempat lain di dunia. Sekarang, aku merasa lega. Kalau kamu?